Iya Tuan Putri. Boleh nggak aku bertanya sesuatu? Boleh Tuan Putri. Siapa yang tak kenal Ken Arok? Seorang yang berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan keris empu gandringnya serta mengangkat dirinya sebagai Aku Baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Dalam kitab Pararaton, Ken Arok lahir pada tahun 1182 sebagai putra Gajah Para dari desa Campara yang sekarang dikenal dengan nama Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dengan seorang wanita desa Pangkur atau yang sekarang disebut Desa Jiwut Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar bernama Ken Endok. Nama Ken Arok ternyata tidak terdapat dalam kitab Nagara Kertagama. Naskah tersebut hanya memberitakan bahwa pendiri kerajaan Tumapel merupakan putra Batara Girinata yang lahir tanpa ibu pada tahun 1182. Pada tahun 1222 sang Girinata putra mengalahkan Kertajaya Raja Kediri. Ia kemudian menjadi raja pertama di Tumapel bergelar Sri Ranggah Rajasa Girinata Putra. Ibu kota kerajaannya disebut Kutaraja yang pada tahun 1254 diganti menjadi Singosari oleh Wisnuwardana. Kejayaan Tumapel dan kisah hidup Ken Arok telah lama berlalu. Sejarah raja pertama Tumapel itu kini sangat melekat di hati masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar. Seperti halnya dengan warga masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Masyarakat Desa Pandean, Kecamatan Rembang mempunyai cerita tutur bahwa di suatu bukit yang diberi nama Bukit Sapi atau Bukit Raci adalah desa tempat tinggal Ken Arok. Tentunya cerita tutur tersebut sangatlah menarik. Akhirnya dengan berbekal sedikit informasi, kami pun mencoba menelusuri jejak sejarah di Pasuruan wilayah Desa Pandean, tepatnya di Bukit Sapi atau Bukit Raci. Ini adalah lokasi Bukit Sapi atau Bukit Raci Desa Pandean. Di sini tanaman jagung dan singkong serta jenis kacang-kacangan milik warga ternyata masih belum dipanen. Hal tersebut tentunya akan sedikit mempersulit kami dalam pendeteksian guna untuk mencari sisa-sisa peninggalan masa lampau. Di sebelah barat bukit nampak lokasinya lebih tinggi dan kami mencoba sedikit berspekulasi untuk mendekat ke area tersebut. Ya opo iki lur. Wih, merata. Merata lela. Loh, Di lokasi sebelah barat, banyak sekali pecahan-pecahan tembikar baik itu dari era kerajaan di Jawa maupun dari era dinasti dari Tiongkok. Radius penyebaran pecahan-pecahan artefak ini hampir memenuhi seluruh area Bukit Sapi atau Bukit Raci sebelah barat. Selain pecahan artefak jenis gerabah, di sini juga kami temukan banyak sekali patahan-patahan batu bata kuno yang menurut estimasi kami dengan melihat ketebalannya merupakan jenis batu bata dari era kerajaan. Di Bukit Sapi atau Bukit Raci ini, temuan artefak yang paling mendominasi ialah jenis keramik dari era dinasti Yuan antara tahun 1271 sampai tahun 1368 Masehi.
Dengan temuan keramik era dinasti Yuan dari Tiongkok tersebut membuktikan bahwa di lokasi Bukit Sapi atau Bukit Raci ini pernah ada suatu kegiatan atau suatu pemukiman pada masa tahun 1271 sampai tahun 1368 Masehi atau berada di era Kerajaan Singosari sebelum runtuh, yaitu antara tahun 1222 sampai tahun 1292 Masehi. Penelusuran kami lanjutkan makin ke selatan. Di sebelah selatan terdapat sebatang pohon asam dan kami pun memutuskan untuk melakukan pendeteksian menggunakan metal detektor di sekitar pohon tersebut dikarenakan selain tempatnya teduh juga tanaman warga tidak begitu tumbuh di lokasi ini. Wih. Yes, jadi perkebunan angel. Loh ini. Mriki pun. Ya teng gundukan iki. Ini botoe wonten teng ler wae kathah botoe. Wis semute. Nah, iki. Pendeteksian menggunakan metal detektor kita mulai dari sebelah barat pohon asam. Sesuai dengan namanya, yaitu Desa Pandean. Di sini kami menemukan banyak sekali besi yang menurut estimasi kami dulunya merupakan bahan untuk membuat pusaka oleh Pande di Desa Pandean ini. Di dalam lingkup perkumpulan untuk besi jenis tersebut, kami menjulukinya dengan sebutan bahan. Bahan mana? Patung. Bahan. Begitu. Lewat. Iya lah. Dua. Iya. Sore paling lagi. Jangan telok. Iya. Cek. Oke. Hilir. Jangan dulu. Jangan tadi pakai dulu. Wah, bahan lagi. Pendeteksian menggunakan metal detektor berlanjut ke area sebelah timur pohon asam. Di sini, kami menemukan beberapa artefak di antaranya adalah uang pis bolong jenis koci dan sebilah peralatan pertanian zaman dahulu. Pis koci jenis ini menurut beberapa sumber yang kami peroleh diproduksi oleh dukun atau walian sekitar abad ke-13 Masehi. Pada waktu zaman Majapahit,
Piskoci lebih banyak digunakan untuk sarana upacara terutama sebagai bahan untuk membuat arca pemujaan yang disebut rambut sedana. Uang kepeng jenis ini oleh pemiliknya dianggap memiliki kekuatan gaib dan disebut pis jimat. Iso ngilang, dah iso balik. Mriki, wonten pisan. Lengene sampean dorongan sik, Mas. Iki akeh tunggale iki. Nah. Tuh. Kenapa? Paku. Cetok tani iki lho. Ini cetoknya. Lah. Iki apa di sigar, mau sigar duwike. Nyanyi karo-karo. Ngono lemah gembu. Jarane anyar apa? Nen? Iya. Pas lore ya. Wah, ini. Paksi, Mas. Lah, Mas. Apa? Mas. Mas. Apa ya, Mas? Combi. Kaya entong. Alat pertanian kuno. Yang biasa nang wong digawe anu jimat iku jarene apa? Tatai candi yo. Iki. Oke, iku pecah. Lawas kan ya pecah ya? Lawas. Oh, wis aman berarti. Berikut ini adalah benda-benda peninggalan masa lampau yang berhasil kami temukan di Bukit Sapi atau Bukit Raci Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Temuan kami yang pertama adalah pecahan keramik dari era dinasti Song dan Yuan dari Tiongkok. Temuan kami yang kedua adalah pecahan gerabah dari era kerajaan Majapahit atau sebelumnya. Temuan yang ketiga menurut estimasi kami adalah bahan pembuatan pusaka dari era kerajaan Majapahit. Temuan yang keempat menurut estimasi kami adalah pis bolong jenis koci dari era kerajaan Majapahit. Temuan yang kelima menurut estimasi kami adalah sebilah alat perkebunan era Majapahit. Temuan yang keenam dan ketujuh adalah bekas rantai lampu berbahan perunggu dan serpihan uang gobok era Majapahit. Temuan yang kedelapan menurut estimasi kami adalah sebuah paksi atau pesi pusaka era Majapahit. Dan temuan yang kesembilan atau yang terakhir menurut estimasi kami adalah dua buah ujung amunisi dari era kolonial. Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan nama serta tempat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya.